Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, selamat malam kepada Ibu Mufidah Nur Amalia selaku dosen mata kuliah Indonesian. Kami dari kelompok 2 kelas LLEA, yang mana di sini akan membahas penelitian terkait pengaruh strategi pemasaran digital terhadap peningkatan penjualan di e-commerce Shopee. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 2. Yang pertama ada Denny Gustaf, ada saya Fandi Firmansyah, ada Kansa Sahira, dan juga Keja Anas Malo. Oke, untuk pembahasan mengenai latar belakang, tujuan penelitian, dan juga metode penelitian akan disampaikan oleh Mas Denny. Kepada Mas Denny, dipersilahkan. Baik, terima kasih Mas Fandi. Latar belakang dari tujuan penelitian kita adalah dengan berkembangnya teknologi dan internet ini mengubah perilaku belanja konsumen, terutama di Indonesia. Terutama kalau kita lihat perilaku belanja konsumen melalui platform digital. Di Indonesia sendiri ada Shopee yang merupakan platform e-commerce terbesar di Indonesia yang tentu saja para penjualnya memanfaatkan pemasaran digital untuk memasarkan produknya. Strategi pemasaran digital yang dilakukan oleh para penjual di Shopee tentu saja mencakup iklan Shopee Ads, kampanye media sosial, kolaborasi dengan influencer juga. Penelitian ini menganalisis efektivitas strategi pemasaran digital dalam meningkatkan penjualan bagi para penjual di e-commerce Shopee. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis pengaruh strategi pemasaran digital terhadap penjualan di Shopee dan juga mengidentifikasi strategi yang paling efektif dalam memasarkan produk di Shopee dan juga setelah itu memberikan wawasan yang tentu saja semoga ini bisa menjadi wawasan tambahan bagi para pelaku bisnis dalam merancang strategi pemasaran digital yang optimal bagi penjualannya. Yang selanjutnya, dalam penelitian ini, metode penelitian yang kami lakukan secara pendekatan, kita melakukan pendekatan kuantitatif. Responden tentu saja para penjual di platform e-commerce Shopee. Teknik samplingnya dengan purposive sampling. Analisis datanya adalah regresi untuk melihat pengaruh strategi pemasaran digital terhadap peningkatan penjualan. Untuk selanjutnya, saya kembalikan kepada Mas Fandi. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih Kak Denny atas pembahasannya. Selanjutnya mengenai hasil penelitian, yang mana di sini akan kita membahas mengenai 4 poin. Yang pertama mengenai frekuensi pembelian. Berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan, rata-rata frekuensi pembelian konsumen di Shopee memang cukup bervariasi setiap minggunya. Yang pertama terhadap fashion, itu ada 5 hingga 10 pesanan, diikuti oleh elektronik 2 hingga 3 pesanan, alat kecantikan 15 hingga 25 pesanan. Yang mana hasil dari responden atau sebagai pelaku usaha di Shopee ini mengatakan bahwa frekuensi pembelian setiap minggunya itu tidak menentu. Hal itu bergantung pada kebutuhan dan juga keinginan dari masing-masing individu atau konsumen tersebut. Terus juga ada beberapa faktor seperti pembelian kebutuhan bulanan, promosi aktif, dan juga kenyamanan belanja. Itu menjadi alasan utama ya dalam peningkatan frekuensi pembelian ini. Berdasarkan hasil survei tersebut juga mengatakan bahwa pelaku usaha ini melihat adanya frekuensi pembelian itu dapat meningkat ya secara signifikan itu saat adanya promosi tanggal kembar seperti 11.11 ataupun 12.12 gitu. Yang mana di situ penjualan itu bisa meningkat dari 30 hingga 50% dibandingkan dengan hari biasanya. Untuk pembahasan hasil penelitian selanjutnya mengenai faktor yang memengaruhi pembelian. Yang mana di sini memang kebutuhan utama itu sebagai acuan ya, atau faktor utama pembelian dari konsumen gitu ya. Di sini juga memang peneliti melihat bahwasanya konsumen itu kan melakukan pembelian itu dalam kebutuhan sehari-harinya. Namun selain kebutuhan tersebut ada juga nih diikuti oleh keinginan dan ketertarikan saat adanya promosi, juga ada fitur gratis ongkir dan juga produk terbaru. Walaupun ya sebelumnya itu nggak terkait ya dengan kebutuhan sehari-hari gitu kan.
Dilanjut pada hal promosi, ada beberapa kriteria nih yang dilakuin oleh beberapa pelaku usaha melalui iklan dalam aplikasi Shopee ini, atau juga kampanye media sosial, kolaborasi dengan influencer, dan juga SEO. Nah, dari hasil survei yang udah kita lakuin ini, ada 70% responden itu mengatakan promosi yang efektif itu melalui kolaborasi dengan influencer. Diikuti 25% respondennya itu milih media sosial, 5%-nya itu dari SEO. Sebelumnya Mas, bahwasannya menurut Abdurrahman ya pada tahun 2004 beberapa faktor yang mempengaruhi minat beli itu yang pertama bisa dikembalikan, Mas? Oke, yang menurut Abdurrahman ini yang pertama itu ada kualitas produk, yang mana di sini atribut produk itu sebagai pertimbangan dari segi dan juga manfaat fisiknya. Diikuti oleh merek atau brand itu sebagai atribut yang memberikan manfaat non-material, yaitu kepuasan emosional. Dilanjut oleh harga, di sini ada pengorbanan real dan material yang diberikan oleh konsumen ya untuk memperoleh atau memiliki produk yang dibeli ke pelaku usaha. Dilanjut ada ketersediaan barang dan juga pengaruh eksternal yang mana di sini tuh ada pengaruh dari luar yang ikut memberikan keinginan bagi konsumen dalam memilih produk. Nah, biasanya ini ya, dari influencer yang mereka ikuti di media sosial. Selanjutnya, hasil penelitian terkait peran influencer dalam promosi dan juga pengaruh review produk akan disampaikan oleh Kak Kansa. Untuk Kak Kansa, dipersilahkan. Ya, baik. Terima kasih banyak, Kak Fandi. Jadi selanjutnya saya akan menyampaikan hasil penelitian mengenai peran influencer dalam promosi. Jadi berdasarkan survei, 70% responden lebih tertarik untuk membeli produk setelah melihat rekomendasi dari influencer. Selain itu, 80% responden juga menyatakan bahwa promosi dari influencer sebelum event diskon besar seperti 11.11 atau 12.12 sangat mempengaruhi keputusan mereka dalam pembelian. Jadi influencer ini berperan besar karena mereka memiliki audiens yang loyal dan dapat membuat rekomendasi terasa menjadi lebih personal. Konten seperti review, unboxing, dan tutorial itu sangat membantu membangun kepercayaan terhadap suatu produk. Bagi penjual di Shopee, memilih influencer yang sesuai dengan target pasar itu sangat penting. Dengan strategi yang tepat, mereka tidak hanya meningkatkan brand awareness, tapi juga meningkatkan penjualan. Untuk hasil penelitian selanjutnya, mengenai pengaruh review produk. Jadi, selain influencer, review dan rating produk itu juga menjadi faktor utama ya dalam keputusan pembelian. Jadi konsumen ini lebih percaya pada produk dengan banyak ulasan positif, terutama yang disertai dengan foto atau video dari pembeli sebelumnya. Review berfungsi sebagai bukti sosial yang meningkatkan kredibilitas toko, di mana produk dengan rating tinggi lebih sering muncul di pencarian Shopee, sehingga berpotensi menarik lebih banyak pembeli. Sebaliknya, ulasan negatif bisa merusak reputasi toko. Oleh karena itu, banyak penjual mendorong pelanggan untuk memberikan review positif, misalnya dengan menawarkan voucher atau bonus kecil. Jadi dengan strategi ini, peluang meningkatkan penjualan itu menjadi lebih besar. Ya, untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator, Kak Fandi. Oke, sebelumnya terima kasih Kak Kansa atas pembahasannya. Untuk bahasan ini ada pembahasan mengenai dampak promosi digital dan juga kesimpulan yang akan disampaikan oleh Kak Kezia. Untuk Kak Kezia dipersilahkan. Baik, dampak promosi digital ada dua aspek, yaitu ada aspek positif dan aspek negatif. Yang pertama di aspek positif. Di aspek positif dapat meningkatkan kunjungan ke toko. Yang kedua dapat meningkatkan konversi pembelian dan membangun brand awareness. Meningkatkan brand awareness yang dapat membantu konsumen mengambil keputusan dalam memilih produk mereka sendiri. Dan yang kedua, di sini ada aspek negatif. Aspek negatif dapat memberikan ruang bagi konsumen untuk memberikan ulasan negatif. Pengaruh aspek negatif menyatakan bahwa promosi digital dapat memberikan ruang kepada konsumen yang kecewa akan produk yang dijual. Jika produk tidak sesuai ekspektasi, maka reputasi toko tersebut juga bisa turun. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas,
Frekuensi pembelian konsumen di Shopee menunjukkan variasi yang signifikan, baik itu dari strategi pemasaran digital yang berperan penting dalam peningkatan penjualan di Shopee, dan kolaborasi dengan influencer yang merupakan strategi paling efektif. Selain itu, promosi tanggal kembar meningkatkan frekuensi pembelian secara signifikan, serta review produk dan ranting merupakan salah satu pengaruh yang memberikan keputusan terbesar bagi pembelian konsumen. Terima kasih, saya kembalikan ke Kak Fandi. Baik, sebelumnya terima kasih Kak Kezia. Berikut merupakan pembahasan dari kelompok 2 terkait penelitian pengaruh strategi pemasaran digital terhadap peningkatan penjualan di e-commerce Shopee. Semoga dari pembahasan kami dapat bermanfaat bagi orang sekitar yang membutuhkan mengenai pembahasan ini, dan juga terima kasih kepada Ibu dosen Mufidah Nur Amalia. Sekian dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.